Di sebuah kampung tenang di pinggiran Purwokerto, berdirilah sebuah rumah sederhana berdinding cat yang mulai memudar. Halamannya kecil, ditumbuhi bunga kertas, dan beberapa pot tanaman yang dirawat dengan penuh kasih oleh Ratna, seorang istri yang lembut dan setia. Dari luar, rumah itu tampak damai, seolah menyimpan kebahagiaan yang sederhana. Namun, siapa sangka, di balik dinding kayu dan jendela tua itu, sedang tumbuh retakan yang perlahan-lahan melebar. Ratna, perempuan berusia awal 40-an, hidup dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menata pakaian, dan memastikan rumah tetap rapi. Semua itu ia lakukan dengan niat menjaga keluarga kecilnya tetap harmonis. Suaminya, Darmawan, dahulu dikenal ramah, penuh canda, dan selalu menyapa tetangga dengan senyum hangat. Dulu, rumah mereka sering dipenuhi suara tawa kecil saat makan malam. Namun belakangan, semua itu menghilang seakan tersapu angin. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan perlahan. Darmawan mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Tatapannya dingin, bicaranya singkat, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan dirinya dari Ratna. Saat Ratna mencoba menyapa, Darmawan hanya menjawab seperlunya. Bahkan ketika Ratna menyiapkan sayur kesukaannya, Darmawan berkata sudah makan di luar. Ratna terdiam, menunduk dalam sunyi, menelan kecewa seorang diri. Namun, ia masih berusaha berpikir positif. Mungkin suaminya sedang penat, mungkin pekerjaannya memang sedang berat. Tetapi hati seorang istri selalu punya firasat. Ratna mulai merasakan ada yang berbeda. Darmawan tidak lagi mencari obrolan hangat, tidak lagi duduk lama di ruang tengah sambil bercengkrama. Malam-malam mereka hanya diisi dengan bunyi sendok beradu piring, lalu keheningan yang semakin menekan. Ratna menahan air mata, berbisik dalam hati agar badai ini segera berlalu. Ia yakin setiap rumah tangga pasti diuji. Tapi apakah retakan ini masih bisa ditambal, atau justru akan berubah menjadi jurang yang memisahkan mereka selamanya? Malam itu jam dinding sudah lewat pukul 10. Jarum panjang bergerak pelan, mengisi ruang tengah rumah dengan bunyi TikTok yang terasa semakin berat di telinga Ratna. Ia duduk di kursi kayu tua sambil melipat pakaian, sesekali melirik ke arah pintu. Angin malam dari celah jendela membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Namun yang ia tunggu tak kunjung tiba. Langkah kaki suaminya. Ketika akhirnya suara pagar berderit terdengar, jantung Ratna berdebar kencang. Darmawan masuk dengan langkah tergesa, meletakkan kunci motor di meja, lalu duduk melepas sepatu. Ratna mencoba menyapanya dengan nada selembut mungkin. "Baru pulang, Mas?" tanyanya. Darmawan hanya mengangguk singkat tanpa menoleh. Yang membuat hati Ratna semakin perih, ada aroma parfum asing menempel di bajunya. Bukan wangi sabun atau minyak rambut yang biasa dipakai suaminya, melainkan aroma yang menggoda, menusuk hidung Ratna, meninggalkan tanda tanya besar. Ratna berusaha menahan perasaan. Ia lalu berkata pelan, "Aku sudah siapkan makan malam. Kamu belum makan kan?" Suaranya penuh harap, seperti seorang ibu yang menunggu anak pulang sekolah. Namun jawaban Darmawan begitu singkat, "Sudah makan di luar." Ratna terdiam, menunduk agar suaminya tidak melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia melihat meja makan penuh hidangan, sayur asem kesukaan Darmawan, ikan goreng hangat, sambal terasi. Semua yang ia siapkan dengan cinta, malam itu hanya menjadi sajian dingin tak tersentuh. Hatinya semakin gundah. Ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran positif. Barangkali Darmawan hanya lelah. Namun malam-malam berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Darmawan pulang semakin larut, bahkan kadang hanya untuk mandi dan berganti baju sebelum pergi lagi. Alasannya selalu sama. Urusan kantor, rapat mendesak, pekerjaan yang menumpuk. Ratna ingin percaya, tapi perasaan seorang istri sulit dibohongi. Ada sesuatu yang tidak beres. Pagi hari, suasana tak lebih baik. Darmawan duduk sarapan terburu-buru, meneguk kopi panas tanpa menatap istrinya. Ratna mencoba membuka percakapan. "Mas, akhir-akhir ini sering sekali pulang malam. Kalau memang kerjaanmu berat, jangan dipendam sendiri. Mungkin aku bisa bantu apa saja." Darmawan menatapnya sekilas, lalu menghela napas panjang. Nada suaranya tajam. "Kerjaanku gak usah kamu pikirin. Kamu urus saja rumah. Jangan banyak tanya." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Ratna. Ia hanya mengangguk kecil, menelan sakit dalam diam. Hari demi hari, Ratna semakin merasakan kesepian. Ia tetap melakukan rutinitas, menyiapkan sarapan,
membersihkan rumah, menyiram bunga di halaman. Tapi semua itu terasa hampa. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini dingin dan sepi. Satu-satunya suara yang menemaninya hanyalah dengung radio tua yang diputar pelan. Sesekali, Ratna duduk di teras, menatap jalan desa yang sepi, berharap suaminya lewat dengan senyum hangat seperti dulu. Namun yang datang hanya bayangan gelap yang semakin membuatnya gelisah. Suatu malam, ketika Darmawan pulang lewat tengah malam, Ratna memberanikan diri berdiri di depan pintu kamar. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Mas, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kita? Kenapa kamu berubah?" Darmawan terdiam sejenak, menatapnya dengan wajah sulit dibaca. Ada kilatan amarah bercampur rasa bersalah di matanya, tapi segera ia alihkan pandangan. "Sudahlah, aku capek. Jangan tanya-tanya terus. Aku cuma butuh ketenangan," jawabnya dingin. Ia lalu merebahkan diri di ranjang, meninggalkan Ratna berdiri dengan mata basah. Malam itu Ratna menangis dalam diam. Ia sadar ada jurang yang semakin dalam memisahkan mereka. Hatinya diliputi rasa cemas. Apakah benar semua ini karena pekerjaan? Ataukah ada perempuan lain yang kini mengisi hati suaminya? Sebagai seorang istri, Ratna tahu ia tidak boleh suudzon. Ia selalu diingatkan ibunya dulu. Dalam rumah tangga, kesabaran adalah kunci. Maka Ratna mencoba bertahan, meski hatinya koyak. Ia berharap suatu hari Darmawan kembali seperti dulu. Namun firasatnya berkata lain. Retakan yang ia rasakan bukan sekadar lelah sesaat, melainkan tanda bahwa badai besar sedang mendekat. Hujan rintik turun membasahi jalanan Purwokerto malam itu. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah, menciptakan kilau suram yang entah mengapa terasa menggoda. Darmawan mengendarai motornya tanpa arah jelas. Dalam dadanya, ada perasaan kosong yang menekan. Rumah sederhana bersama Ratna baginya kini hanya tempat singgah tanpa makna. Senyum istrinya yang penuh kesabaran justru terasa menyesakan. Malam itu, ia ingin bebas, lepas dari beban rumah tangga. Motornya berhenti di depan sebuah bangunan mencolok. Sebuah klub malam dengan papan neon ungu dan biru berkelap-kelip, seakan memanggil siapa saja untuk masuk. Darmawan memandangi papan nama itu cukup lama. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena takut, melainkan karena dorongan yang sulit ia kendalikan. Ia ingin mencoba sesuatu yang baru. Ia ingin merasakan kembali gairah muda yang hilang. Begitu melangkah masuk, suara dentuman musik langsung menghantam telinganya. Lampu sorot menari di udara penuh asap rokok. Aroma parfum bercampur alkohol menyengat hidung. Darmawan sempat kikuk, namun ia cepat menyembunyikan kegugupannya dengan langkah dibuat percaya diri. Seolah-olah ia sudah terbiasa berada di tempat seperti itu. Di bar, beberapa perempuan muda duduk dengan pakaian mencolok. Mereka tertawa keras, meneguk minuman, sesekali melirik para pengunjung. Darmawan memesan segelas bir, meneguk cepat, berusaha menenangkan gejolak aneh dalam dirinya. Pandangannya lalu tertuju pada seorang gadis di tengah lantai dansa. Rambut hitam panjangnya bergelombang, gaun berkilauan diterpa lampu neon. Gerak tubuhnya luwes, penuh percaya diri, menyedot perhatian banyak mata. Gadis itu bernama Ayu. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Darmawan terpaku. Bukan sekadar kecantikannya, melainkan aura kebebasan yang memancar dari gerakannya. Sesuatu yang tak pernah ia temukan pada Ratna, yang sederhana dan penuh aturan rumah tangga. Dalam hati Darmawan muncul dorongan liar. Ia ingin memiliki gadis itu, seolah Ayu adalah simbol dunia baru yang ia dambakan. Ayu menyadari tatapan itu. Dengan senyum tipis, ia melangkah ke arah bar. Ia duduk di kursi dekat Darmawan, menyandarkan tubuh santai. "Mas, kelihatan baru pertama kali kesini ya?" Suaranya ringan, penuh goda. Darmawan sedikit terkejut, namun buru-buru tersenyum kaku. "Kelihatan banget ya." Ayu terkekeh kecil. "Iya, soalnya orang baru biasanya matanya sibuk lihat sekeliling kayak orang linglung." "Gampang ditebak." Darmawan mencoba terlihat tenang. "Ya, mungkin aku butuh suasana baru, capek dengan rutinitas." Ayu menatapnya seolah membaca isi kepalanya. Semua orang yang datang ke sini punya alasan masing-masing. Ada yang lari dari masalah, ada yang cuma cari hiburan. "Mas, termasuk yang mana?" Pertanyaan itu membuat Darmawan terdiam sejenak. Ia tidak mungkin jujur bahwa ia bosan dengan istrinya. Maka ia memilih jawaban aman. "Mungkin aku cuma mau lupa sejenak." Ayu mengangguk, senyumnya melebar. "Kalau begitu, malam ini anggap saja Mas nggak punya masalah. Di sini semua orang bebas jadi siapa saja.
Kata-kata itu menusuk dalam hati Darmawan. Seakan Ayu membuka pintu menuju dunia yang selama ini ia impikan. Dunia tanpa kewajiban, tanpa tuntutan, tanpa tatapan penuh curiga dari seorang istri. Malam itu, Darmawan tidak sekadar jadi pengunjung. Ia mulai merasa dirinya kembali muda. Ia membeli beberapa gelas minuman untuk Ayu, mendengar ceritanya tentang kehidupan malam penuh warna. Ayu berbicara dengan ringan, kadang bercanda, kadang serius. Setiap kali ia tertawa, dada Darmawan bergetar. Waktu berjalan cepat, jam sudah lewat tengah malam, namun Darmawan enggan meninggalkan tempat itu. Sebelum berpisah, Darmawan memberanikan diri berkata, "Sampai ketemu lagi ya." Ayu tersenyum samar. "Kalau Mas datang lagi, mungkin aku ada di sini. Klub ini sudah kayak rumah kedua buatku." Darmawan mengangguk, hatinya sudah berjanji untuk kembali. Saat keluar dari klub, langkahnya berbeda dengan saat masuk. Ada api baru dalam dirinya. Api yang perlahan membakar sisa kesetiaan kepada Ratna. Dalam perjalanan pulang, wajah Ayu terus menari di benaknya senyum, tawa, dan tatapan matanya membuat Darmawan merasa muda kembali. Ia tak lagi memikirkan rumah yang sunyi atau istri yang sabar menunggunya. Yang ada hanya satu, bagaimana caranya bisa lebih dekat dengan Ayu. Dan sejak malam itu, hidup Darmawan tidak pernah sama lagi. Sejak malam pertama bertemu Ayu, hidup Darmawan seperti berubah arah. Wajah gadis muda itu terus menghantui pikirannya. Saat berada di rumah bersama Ratna, ia merasa gelisah. Senyum sabar istrinya yang dulu membuat hatinya tenang, kini justru terasa membosankan, bahkan menyiksa. Setiap kali Ratna menanyakan kabarnya, Darmawan merasa terbelenggu. Tapi begitu mengingat tawa Ayu, dadanya kembali bergejolak. Hari-hari pun berjalan dengan pola yang semakin jelas. Pagi hingga sore, Darmawan bekerja dengan lesu. Ia hanya menunggu waktu untuk pulang sebentar, berganti pakaian, lalu bergegas lagi menuju klub malam tempat Ayu berada. Ratna menatap dengan heran setiap kali suaminya pergi malam-malam. "Mas, akhir-akhir ini sering sekali keluar. Apa nggak capek?" tanyanya lembut. Darmawan hanya menjawab dingin, "Ada urusan kerja." Padahal, langkah kakinya selalu menuju pintu klub malam. Di sana, Ayu menyambutnya seolah ia pelanggan istimewa. Gadis itu tahu bagaimana membuat seorang pria dewasa merasa penting. Senyumnya manis, ucapannya halus, dan sesekali ia menggenggam tangan Darmawan saat berbicara. Bagi Darmawan, itu sudah cukup untuk membakar habis kesetiaannya pada Ratna. Ia merasa muda kembali, seakan hidupnya baru saja dimulai. Namun, semakin sering ia datang, semakin dalam pula obsesi itu menjerat. Darmawan tak lagi menganggap Ayu sekadar hiburan. Ia mulai meyakini gadis itu adalah masa depannya. Dalam pikirannya, Ratna hanyalah penghalang. Ia membayangkan hidup bersama Ayu, meninggalkan rumah sederhana dan rutinitas yang dianggapnya membosankan. Perubahan sikap Darmawan semakin terasa. Ia sering pulang dini hari dengan aroma alkohol yang menempel di bajunya. Ratna yang khawatir mencoba menegur, "Mas, jangan terlalu sering begadang, nanti kesehatanmu terganggu." Darmawan justru merasa jengkel. "Sudah, jangan cerewet. Aku tahu apa yang aku lakukan." Kata-kata kasar itu membuat Ratna terdiam, meski hatinya perih. Tetangga pun mulai memperhatikan perubahan Darmawan. Pak Harto, tetangga tua yang bijak, pernah berkata padanya, "Wan, saya jarang lihat kamu kumpul sama istri sekarang. Hati-hati, rumah tangga itu ibarat tanaman. Kalau nggak dirawat, bisa kering." Darmawan hanya tersenyum hambar, tak menanggapi. Dalam hatinya ia bahkan muak mendengar nasihat itu. Di sisi lain, hubungannya dengan Ayu makin erat. Darmawan rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan minuman, hadiah kecil, bahkan perhiasan murahan yang ia beli dari toko di pasar. Semua itu hanya untuk melihat senyum Ayu. Ia tahu, mungkin semua itu hanya permainan bagi Ayu. Tapi Darmawan tak peduli. Dalam kepalanya, hanya ada satu tujuan, Ayu harus jadi miliknya. Malam-malam di klub semakin membuatnya lupa diri. Musik keras, lampu neon, dan tawa Ayu menjadi candu yang menenggelamkan akal sehatnya. Bahkan saat berada di rumah, Darmawan sering termenung memikirkan gadis itu. Ratna beberapa kali menemukan suaminya duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong, rokok mengepul tanpa ia sadari. Ketika ditanya, Darmawan hanya berkata singkat, "Pikiranku banyak." Ratna mencoba memahami, meski hatinya hancur. Ia tetap menyiapkan makanan, tetap menyambut suaminya setiap pulang, meski seringkali hanya berujung pada keheningan. Dalam doa malamnya,
Ratna memohon agar Allah melunakkan hati Darmawan. Namun Darmawan justru semakin keras kepala, semakin menjauh. Obsesinya pada Ayu lambat laun berubah menjadi keyakinan. Darmawan merasa pernikahannya dengan Ratna sudah berakhir, meski belum secara hukum. Dalam pikirannya, ia hanya menunggu waktu untuk benar-benar memulai hidup baru bersama Ayu. Ia mulai memandang Ratna bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai beban yang harus segera disingkirkan. Dan disinilah jalan gelap itu semakin terbuka. Keinginan yang awalnya sekadar pelarian, kini berubah menjadi obsesi yang siap menelan akal sehat dan nuraninya. Malam semakin larut di Purwokerto. Hujan tipis turun, membasahi jalan kecil menuju rumah Darmawan. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Lampu ruang tamu menyala redup, tirai menutup rapat. Suara radio tua mengalun pelan. Namun di dalam, pikiran Darmawan sedang dipenuhi bayangan-bayangan kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia duduk di kursi rotan, sebatang rokok menyala di tangannya. Asap mengepul, memenuhi ruangan, seolah ikut menutup akal sehatnya. Di benaknya, ada dua wajah yang terus bertarung. Ratna, istrinya yang sabar, dan Ayu, gadis muda yang memberinya gairah baru. Setiap kali teringat tatapan penuh cinta Ratna, muncul rasa bersalah. Namun, seketika itu juga bayangan senyum Ayu hadir, menghapus semua keraguan. Kalau Ratna masih ada, aku tidak akan pernah bebas, gumamnya lirih. Kata-kata itu awalnya hanya lintasan pikiran, tapi semakin lama, semakin jelas. Seolah sebuah suara hitam berbisik di telinganya. Satu-satunya jalan menuju hidup baru adalah menyingkirkan Ratna. Hari-hari berikutnya, Darmawan mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia semakin jarang tidur di rumah, dan ketika pulang, matanya merah, wajahnya pucat, tapi bibirnya tetap tersenyum saat menerima pesan singkat dari Ayu. Ratna melihat itu dengan cemas, namun ia hanya bisa diam. Baginya, mungkin suaminya sedang tertekan oleh pekerjaan. Ia tidak tahu bahwa di dalam kepala Darmawan, sebuah rencana jahat sedang bertumbuh. Di malam yang lain, Darmawan berjalan sendirian ke arah kebun tebu di pinggiran desa. Angin malam berdesir, membuat daun tebu bergesekan seperti bisikan rahasia. Ia berhenti di sebuah sudut sepi, menatap tanah lembab di bawah kakinya. Ia membungkuk, menggenggam segenggam tanah. Bayangan mengerikan muncul. Ratna terbaring di bawah sana, terkubur dalam keheningan. Bulunya berdiri, namun bibirnya tersenyum samar. Kalau dia tidak ada, semuanya selesai, bisiknya pada diri sendiri. Sejak malam itu, Darmawan semakin sering berkunjung ke kebun tebu. Ia memperhatikan jalur masuk, memastikan lokasi yang jarang dilalui orang. Ia seperti sedang melakukan survei, tapi dengan tujuan yang tak seorang pun menduga. Sepulang dari sana, ia selalu beralasan kepada Ratna bahwa ia sibuk dengan proyek kerja. Ratna percaya, tak pernah menaruh curiga. Sementara itu, hubungannya dengan Ayu terus berlanjut. Dalam obrolan ringan, Darmawan pernah berani berkata, "Kalau aku punya kesempatan memulai hidup baru, maukah kamu ikut aku?" Ayu tertawa kecil, lalu menjawab, "Hidup baru itu mimpi semua orang, tapi kalau masih ada ikatan lama, nggak gampang." Kalimat sederhana itu menancap kuat di benak Darmawan. Baginya, itu seperti kode. Jika ingin Ayu, ia harus benar-benar melepaskan Ratna. Malam-malam berikutnya, Darmawan mulai menyiapkan alat. Ia membeli sekop dari toko bangunan, membungkusnya dengan karung agar tidak mencolok. Ketika Ratna bertanya, "Beli apa, Mas?" Ia hanya menjawab dingin, "Alat kerja proyek." Ratna percaya begitu saja. Ia tidak tahu bahwa sekop itu kelak menjadi saksi bisu dari niat keji suaminya. Meski rencana semakin jelas, dalam hati Darmawan kadang masih muncul rasa gentar. Setiap kali melihat Ratna tidur pulas di sampingnya, wajah tenang itu membuat hatinya bergetar. Wanita itu tidak pernah menyakitinya, tidak pernah berbuat salah. Namun suara hitam dalam dirinya selalu lebih kuat. Kalau kamu ingin Ayu, kalau kamu ingin hidup baru, satu-satunya jalan adalah menguburnya. Bisikan itu semakin sering hadir. Dan akhirnya, Darmawan mantap. Ia sudah mengambil keputusan. Tidak ada jalan kembali. Ratna harus hilang, agar pintu menuju hidup barunya bersama Ayu terbuka lebar. Ia bahkan tersenyum palsu suatu malam, berkata pada istrinya, "Nanti kalau ada waktu, ikut aku keluar. Kita jalan-jalan berdua. Aku ingin kita bicara." Ratna, polos dan penuh harap, mengangguk dengan lega. Ia mengira suaminya mulai kembali perhatian. Padahal, itu adalah langkah pertama menuju jurang gelap yang sudah disiapkan Darmawan.
Setelah keputusan itu membeku di dada, Darmawan bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Dia tahu, langkah tergesa bisa menimbulkan jejak. Maka ia memilih sabar, bukan sabar yang baik, melainkan sabar yang dingin, yang menghitung setiap kemungkinan, seperti orang merancang proyek besar. Malam demi malam ia kembali ke kebun tebu, mengamati dari kejauhan, mencari lorong yang sepi, memetakan jalan masuk yang jarang dilalui warga. Kebun tebu yang pada siang hari tampak biasa, di bawah rembulan berubah menjadi labirin kesunyian yang cocok untuk rencananya. Sore itu ia sengaja mampir ke toko bangunan di Pasar Purwokerto. Ia membeli sekop kecil, karung plastik, dan sarung tangan. Benda-benda itu ia bungkus rapi, dimasukkan ke dalam bagasi motor seolah untuk keperluan kerja. Ketika Ratna bertanya apa yang dibelinya, Darmawan menjawab tenang. Alat buat bantu kerja proyek Sin, nanti aku tunjukin. Suara biasa, ekspresi biasa komedi kecil yang sudah sering ia mainkan. Ratna mengangguk, tanpa curiga. Seminggu berikutnya, Darmawan mulai berlatih. Ia menggali lubang kecil di kebun belakang tetangga yang kosong, sekadar untuk mengira-ngira seberapa cepat tanah bisa ditimbun. Tangannya terasa kaku saat pertama kali menyentuh sekop, tapi perlahan gerakannya menjadi lebih efisien. Ia menghitung waktu. Berapa lama ia butuh menggali, berapa lama untuk menutup kembali, berapa banyak tanah yang harus ditimbun agar tidak terlihat mencolok. Semua catatan itu ia ulang-ulang dalam kepala, menempelkan detail-detail itu seperti angka-angka pada buku kerja. Pada malam-malam tertentu, ia juga mengamati pola warga, jam berapa pasar tutup, jam berapa biasanya ada mobil lewat di jalan kecil, siapa yang sering lewat kebun itu. Ia memilih hari-hari ketika suasana sepi, malam hujan atau ketika ada acara pasar di kota sehingga banyak orang keluar rumah. Ia belajar memanfaatkan ritme kampung sebagai bagian dari rencananya. Segala sesuatu ia rencanakan layaknya kapasitas seorang perencana, bukan seorang suami yang sedang menghadapi dilema moral. Darmawan juga berlatih sandiwara. Ia memikirkan cerita yang akan ia mainkan jika seseorang bertanya, "Pergi kemana Ratna malam itu?" Ia menyiapkan tatapan bingung, suara parau, air mata palsu yang akan meresap ke hati tetangga. Ia berlatih berdiri di beranda, memikirkan bagaimana menanyakan kepada Pak Harto atau Pak Jaya dengan ekspresi kehilangan. Sandiwara ini penting, semakin meyakinkan aktingnya, semakin lama kecurigaan akan menjauh. Di sisi lain, ada bagian kecil di dadanya yang tetap mengeras ketika memikirkan Ratna yang sedang tidur di ruang tamu. Malam-malam itu ia menatap istrinya yang pulas, melihat wajah yang tak bersalah, merasakan bisikan nurani yang menjerit. Namun bisikan itu ia tekan dengan argumen-argumen rasional yang dibuat-buat. "Aku berhak bahagia," atau "dia cuma beban." Kata-kata itu berputar dan menenggelamkan rasa bersalahnya. Satu detail kecil nyaris membuatnya lupa siasat. Sepasang sandal Ratna yang sering ditinggalkan di teras ketika ia menyiram bunga. Darmawan tahu sandal itu bisa menjadi petunjuk nantinya. Maka suatu siang ia sengaja memindahkannya ke gudang dan menyembunyikannya di balik tumpukan, lalu menyusun cerita bahwa Ratna sering menyimpan sandal di sana. Upaya-upaya kecil ini menunjukkan betapa telitinya ia menutup celah. Untuk memastikan tidak ada saksi, Darmawan juga melakukan pengawasan samar. Kadang ia mengajak motor lewat dekat kebun, pura-pura melihat-lihat tanaman, sementara matanya mengamati jalur masuk. Kadang dia menawarkan upah kecil pada pemuda yang biasa mengurusi kebun tetangga untuk menggemburkan tanah, sebuah alasan yang tampak wajar, namun sesungguhnya ia gunakan untuk memantau keberadaan orang lain. Ketika semua terasa siap, alat tersembunyi, lokasi dipilih, waktu diperkirakan, sandiwara disiapkan, ia memilih malam tertentu. Malam itu, langit mendung, suara orang di kampung berkurang, dan angin membawa aroma tebu yang basah. Di benaknya terpatri satu kalimat berbahaya, "Setelah malam ini, hidupku akan bebas." Kata itu membuatnya menelan ludah, lalu berdiri mengunci pintu rumah dengan tangan gemetar. Ratna masih menatap piring di meja, tak tahu bahwa suaminya berjalan pergi membawa beban yang tak bisa ia bayangkan. Perencanaan sudah matang. Sekarang hanya ada satu langkah lagi aksi. Malam itu Purwokerto diselimuti awan gelap. Bulan tertutup kabut, dan jalan desa hanya diterangi lampu jalan yang redup. Angin dingin menyapu kebun tebu, membuat daun-daunnya bergesekan seperti bisikan rahasia. Di rumah, Darmawan duduk dengan gelisah di ruang tamu. Sebatang rokok hampir habis di tangannya, tapi jantungnya tetap berdegup kencang. Malam ini adalah malam yang ia tunggu-tunggu, malam yang akan menentukan segalanya. Ratna baru saja selesai membereskan dapur.
Dengan wajah lembut, ia menghampiri suaminya sambil membawa jaket. "Mas, kamu benar mau keluar malam-malam begini? Bukannya besok pagi harus kerja?" tanyanya. Darmawan tersenyum kaku, menahan getaran tangannya. "Iya, Sin. Aku cuma ingin jalan-jalan, cari udara segar. Kamu ikut aja, biar kita bisa ngobrol berdua." Ratna tampak senang mendengar ajakan itu. Ia mengira suaminya mulai berubah, mulai memberi perhatian. Dengan cepat, ia mengambil kerudung, lalu duduk di boncengan motor, memeluk pinggang Darmawan erat. Motor melaju melewati jalan sepi. Angin malam menusuk kulit. Ratna semakin mendekap suaminya, merasa hangat dalam dingin. "Kita mau kemana, Mas?" tanyanya lirih. "Ke kebun tebu. Tempatnya sepi, enak buat ngobrol," jawab Darmawan singkat. Ratna mengangguk, tak curiga sedikit pun. Ia hanya merasa bahagia bisa punya waktu bersama suaminya setelah sekian lama. Setibanya di kebun, suasana begitu sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar, bercampur dengan desir angin malam. Lampu motor yang redup menambah kesan menyeramkan. Darmawan mematikan mesin, lalu berkata singkat, "Ayo turun, kita jalan sebentar." Ratna menurut. Mereka berjalan menembus barisan tebu yang tinggi. Ratna sesekali mengusap lengannya karena udara dingin. Namun ia tetap berusaha tersenyum. "Aku senang kamu ngajak aku keluar kayak gini, Mas. Aku kira kamu sudah benar-benar lupa sama aku," ucapnya lirih. Kata-kata itu menusuk hati Darmawan, tapi wajahnya tetap dingin. Mereka berhenti di sebuah titik gelap. Tanah di situ lebih lembut. Bekas galian yang beberapa hari lalu disiapkan Darmawan. Ratna heran melihat suaminya diam membisu. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan aneh," tanyanya. Darmawan menutup mata sejenak, mendengar suara hitam di kepalanya. "Lakukan sekarang, kalau tidak semua akan sia-sia." "Nak." Dengan gerakan cepat, ia meraih leher Ratna dari belakang, mencekiknya kuat-kuat. "Mas, apa ini?" Suara Ratna terputus-putus, matanya melebar penuh kaget, tubuhnya meronta, tangannya berusaha melepaskan cekikan itu. Air matanya mengalir deras bercampur dengan debu yang menempel di wajah. "Maaf, Sin, aku harus lakukan ini. Aku butuh hidup baru," desis Darmawan di telinganya. Tenaga Ratna melemah, napasnya terengah. Namun ia belum sepenuhnya pingsan. Darmawan menyeret tubuh istrinya yang hampir tak berdaya menuju liang tanah. Cahaya bulan samar menyoroti wajah Ratna yang penuh debu dan air mata. Dengan suara nyaris tak terdengar, Ratna berbisik, "Kenapa, Mas? Aku salah apa?" Pertanyaan itu membuat dada Darmawan bergetar, tapi ia menutup telinga dari suara nuraninya. Ia menurunkan tubuh Ratna ke dalam liang, lalu mulai menimbun dengan sekop yang ia sembunyikan. Gumpalan tanah jatuh di atas tubuh Ratna, menimbulkan bunyi berat. Dari bawah, terdengar isakan lemah. Tangan Ratna sempat bergerak, mencoba meraih permukaan, tapi Darmawan menekannya dengan tanah lebih keras. "Diam, semua ini demi kebaikan aku," gumamnya dengan wajah pucat. Tanah semakin tinggi, menutupi wajah Ratna yang masih berusaha bernapas. Suaranya makin lemah, terdengar seperti bisikan dari bawah bumi. "Mas, tolong, aku masih hidup." Darmawan berhenti sejenak, tangannya bergetar. Namun ia memejamkan mata, melanjutkan menimbun hingga suara itu lenyap. Ketika liang sudah rata, hanya tersisa bekas tanah gembur samar. Darmawan berdiri di atasnya, terengah-engah, keringat bercucuran meski udara malam dingin. Ada rasa lega bercampur ngeri di dadanya. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Menyalakan motor, ia meninggalkan kebun itu dengan wajah pucat. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat. "Mulai sekarang, aku bebas. Bebas dari Ratna. Bebas untuk Ayu." Namun ia tidak menyadari, tanah yang baru saja ia ratakan bukanlah akhir, melainkan awal dari badai besar yang akan menenggelamkan hidupnya. Pagi menyapa Purwokerto dengan suara ayam berkokok, namun rumah Darmawan terasa janggal. Biasanya, aroma masakan Ratna sudah menyambut dari dapur. Kursi ruang tamu kosong, piring sarapan tidak ada, dan suasana rumah lengang. Darmawan berdiri di depan jendela, menatap halaman kecil yang sunyi. Ia tahu persis kenapa rumah itu sepi. Semalam ia sendiri yang menutup hidup Ratna dengan tanah dingin di kebun tebu. Tapi bagi dunia luar, ia harus memainkan peran baru suami kebingungan yang kehilangan istri. Dengan wajah dibuat muram, Darmawan melangkah keluar rumah. Ia menyapa tetangganya, "Pak Harto," dengan nada cemas. "Pak, Ratna kelihatan gak?"
Dari tadi pagi dia nggak ada di rumah. Biasanya sudah sibuk di dapur. Pak Harto mengerutkan dahi. Loh, bukannya tadi malam kalian berdua keluar naik motor? Saya lihat jelas. Darmawan terdiam sejenak, lalu pura-pura kaget. Iya Pak, kami memang sempat keluar sebentar. Tapi pas pulang, saya tidur duluan. Saya pikir dia ada di rumah. Pagi ini kok nggak ada? Saya khawatir Pak. Ekspresinya meyakinkan. Alis berkerut, suara terbata, bahkan napasnya dibuat sesak seolah benar-benar cemas. Pak Harto menepuk bahunya. Kalau begitu, coba lapor ke Pak Jaya dulu. Siapa tahu, ada yang tahu kemana Ratna pergi. Darmawan mengangguk cepat. Itu bagian dari skenarionya. Membuat semua orang percaya bahwa Ratna hilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, rumah Darmawan ramai oleh tetangga. Beberapa ibu duduk di teras, berbisik-bisik. Kasihan ya, Ratna hilang. Padahal orangnya baik, gak pernah macam-macam, ucap seorang ibu. Darmawan duduk di kursi dengan wajah muram. Sesekali menunduk seolah menahan air mata. Padahal dalam hatinya ada kepuasan dingin. Sandiwara ini berjalan sesuai rencana. Siang harinya, Pak Jaya datang bersama beberapa warga. Wan, kamu yakin gak ada tanda-tanda Ratna pergi sendiri? Barang-barangnya masih ada semua. Darmawan menghela napas panjang. Pura-pura berpikir. Semua masih ada Pak. KTP, baju, bahkan dompetnya masih di lemari. Saya nggak ngerti kenapa dia hilang begini. Apa mungkin ada yang bawa kabur? Kalimat itu langsung memancing bisik-bisik. Ada yang menebak Ratna diculik. Ada pula yang menduga ia kabur karena masalah rumah tangga. Malamnya, Darmawan memberanikan diri melapor ke kantor polisi. Ia datang dengan wajah kusut. Suara dibuat parau. Pak, istri saya hilang sejak tadi malam. Tolong carikan. Dua polisi mencatat laporan itu dengan serius. Salah satunya, Bribtu Fajar, menatap Darmawan dengan tajam. Bisa ceritakan kronologinya, Pak Darmawan? Darmawan mengulang cerita bohong yang sudah ia susun. Keluar sebentar bersama Ratna, pulang ke rumah, lalu tidur. Paginya, istrinya tidak ada. Cerita itu mengalir lancar, seolah nyata. Baik, kami akan tindak lanjuti. Untuk sementara, jangan kemana-mana dulu ya Pak, kata Bribtu Fajar. Darmawan mengangguk, pura-pura lega. Tapi jauh di dalam dirinya ada rasa was-was. Ia tahu polisi tidak akan berhenti sampai menemukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, gosip tentang hilangnya Ratna menyebar ke seluruh kampung. Ada yang bilang ia diculik orang luar. Ada yang menduga ia kabur karena bosan hidup sederhana. Semua teori itu justru menguntungkan Darmawan. Semakin jauh dari kebenaran. Ia memainkan perannya dengan baik. Wajah muram, suara berat, pura-pura tak bisa makan. Tetangga mulai merasa iba padanya, menyebutnya suami malang yang ditinggal istri. Namun Darmawan lupa satu hal, kebohongan tak pernah sempurna. Selalu ada celah kecil yang bisa menghancurkan segalanya. Dan celah itu sudah mulai terbuka, meski ia belum menyadarinya. Malam itu, ketika duduk sendirian di ruang tamu, Darmawan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Semua orang percaya Ratna hilang. Mereka nggak akan tahu. Ia menyalakan rokok satu persatu. Asap memenuhi ruangan. Tapi dalam hatinya ada kegelisahan yang semakin sulit ia kendalikan. Suara jangkrik di luar terdengar menyeramkan. Bayangan wajah Ratna yang dipenuhi tanah selalu muncul setiap kali ia memejamkan mata. Sandiwara kehilangan yang ia bangun pelan-pelan sebenarnya mulai retak dari dalam dirinya sendiri. Siang itu, suasana kampung Purwokerto mendadak ramai. Seorang pemuda desa bernama Yanto datang dengan wajah panik. Ia berlari ke rumah Pak Jaya, ketua RT, sambil berkata lantang, Pak, saya lihat tanah gembur mencurigakan di kebun tebu dekat jalan kecil. Ada kain sobek juga di situ, kayak bekas digali. Oi, kabar itu menyebar cepat, membuat bulu kuduk warga berdiri. Mereka beramai-ramai menuju lokasi, beberapa di antaranya segera melapor ke polisi. Darmawan, yang saat itu duduk di beranda rumah dengan wajah pura-pura cemas, merasa jantungnya hampir copot. Ia tahu persis tanah gembur yang dimaksud. Itu adalah tempat ia menutup hidup Ratna beberapa malam lalu. Namun ia tidak bisa menolak ajakan warga untuk ikut melihat. Sore itu kebun tebu di pinggir desa dipenuhi orang. Garis polisi dipasang, warga berkerumun di belakangnya dengan wajah tegang. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Astagfirullah, jangan-jangan itu kuburan Ratna. Iya, katanya dia hilang.
Darmawan berdiri di antara kerumunan dengan wajah dibuat penuh cemas, padahal di dalam dadanya, detak jantungnya memekakkan telinga. Pak Jaya menoleh ke arahnya. "Wan, kamu pernah lihat ada orang gali tanah di sini?" Darmawan menelan ludah, berusaha terdengar polos. "Enggak, Pak. Baru kali ini saya dengar. Jangan-jangan orang buang bangkai hewan." Suaranya bergetar, keringat dingin menetes di pelipisnya. Polisi yang memimpin penyelidikan, Ibtu Surya, memberi aba-aba. 2 petugas segera menancapkan cangkul ke tanah. Setiap sodokan mengeluarkan suara berat. Tanah gembur itu sedikit demi sedikit terbuka. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan muncul dari dalam. Tak lama kemudian, salah satu polisi berteriak, "Pak, ada kain sobek di sini." Sorak panik terdengar dari warga. Beberapa ibu menutup mulut dengan tangan. Ada yang mundur karena ngeri. Darmawan berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Dalam hati ia bergumam, "Habis aku. Mereka akan tahu Ratna di sini." Namun, detik demi detik berlalu, hasil penggalian membuat semua orang terperangah. Memang ada kain sobek bercampur tanah lembab. Ada juga helaian rambut panjang yang menempel di gumpalan tanah. Tapi, jasad Ratna tidak ada. Kuburan itu kosong. Polisi saling pandang dengan ekspresi bingung. "Seperti ada yang dikubur, tapi nggak sampai meninggalkan jasad," ucap salah seorang petugas pelan. Bisik-bisik warga semakin riuh. "Astagfirullah. Jangan-jangan Ratna dikubur hidup-hidup terus keluar sendiri," ucap seorang ibu dengan suara gemetar. Ucapan itu menusuk telinga Darmawan seperti petir di siang bolong. Darahnya terasa berhenti mengalir. Ia pura-pura linglung, menatap ke tanah, tapi matanya bergetar panik. Polisi kemudian menutup lokasi dengan garis kuning. Wartawan lokal berdatangan, mengambil foto, mewawancarai warga. Nama Ratna mendadak jadi buah bibir di seluruh kampung. Di kantor polisi, Ibtu Surya menggelar rapat singkat bersama timnya. Ada indikasi kuat tindak kriminal. Kuburan itu jelas sengaja dibuat. Ada kain, ada tanda-tanda seseorang dikubur, tapi jasadnya tidak ada. Kita harus selidiki lebih jauh. Izam, Bribtu Fajar menimpali. Apa mungkin korban berhasil keluar sendiri? Kalau benar, kenapa dia tidak pulang? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat semua petugas terdiam. Malamnya, Darmawan duduk sendirian di ruang tamu. Rokok di tangannya hampir habis, abu jatuh berserakan di lantai. Keringat dingin membasahi kening, meski udara malam sejuk. "Mustahil, aku sudah nutup rapat. Aku sudah pastikan dia nggak bisa keluar. Nggak mungkin Ratna," gumamnya gemetar. Namun suara samar itu kembali terngiang di kepalanya. Rintihan Ratna dari dalam tanah. Jeritan minta tolong yang ia abaikan. Kini suara itu terasa semakin nyata, seolah-olah Ratna masih hidup dan berada sangat dekat. Darmawan menepuk wajahnya, mencoba mengusir halusinasi. Tapi semakin ia berusaha, bayangan itu semakin jelas. Ia bahkan merasa ada aroma tanah basah di dalam rumah. Darmawan mulai kehilangan kewarasan. Ia sadar, kuburan kosong itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Pagi itu, kantor polisi Purwokerto lebih sibuk dari biasanya. Beberapa berkas foto dan laporan hasil penyelidikan sudah tertata rapi di meja besar ruang penyidik. Ibtu Surya duduk dengan wajah serius, sementara Bribtu Fajar menyalakan proyektor kecil yang menampilkan gambar lokasi kuburan kosong di kebun tebu. Suasana tegang, semua mata tertuju pada bukti yang mulai terkuak. "Semalam kita sudah temukan kuburan dangkal yang kosong," ujar Surya dengan nada tegas. "Ada kain sobek, ada helaian rambut, tapi jasad tidak ditemukan. Itu artinya ada indikasi kuat percobaan pembunuhan." Ia menatap seluruh tim, memastikan setiap kata masuk ke kepala mereka. Fajar menunjuk foto kain yang ditemukan. "Kami sudah kirim ke laboratorium. Hasil sementara menunjukkan kain itu identik dengan daster milik Ratna." Saksi tetangga juga membenarkan. Mereka sering melihat Ratna mengenakan daster bermotif bunga itu. Seorang polisi lain menambahkan, selain itu, ada sidik jari samar di gagang sekop yang ditemukan tak jauh dari lokasi. Kami bandingkan dengan data sidik jari warga sekitar. Hasil awalnya cocok dengan Darmawan, suami korban. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada papan tulis, di mana nama Darmawan ditulis besar-besar. Surya menghela napas panjang. "Kita belum bisa simpulkan buru-buru, tapi jelas, Darmawan punya motif. Ada laporan rumah tangganya tidak harmonis. Beberapa tetangga pernah dengar pertengkaran. Dan sekarang, istrinya hilang." Fajar mengangguk pelan, lalu menimpali. "Tapi jangan lupa Pak,
Ada kesaksian seorang pemulung yang mengaku mendengar suara perempuan minta tolong dari dalam tanah beberapa malam lalu. Kalau benar itu Ratna, artinya dia masih hidup. Pertanyaan besarnya, kenapa dia tidak muncul sampai sekarang? Surya mengetukkan jarinya ke meja. Itu yang harus kita cari tahu. Tapi satu hal pasti, semua jejak sementara ini mengarah pada Darmawan. Sementara itu, Darmawan sedang duduk di warung kopi dekat rumah. Ia mencoba berbaur dengan warga, pura-pura resah, ikut mendengarkan obrolan tentang hilangnya Ratna. Tapi telinganya selalu waspada. Ia mendengar bisik-bisik yang mulai mengarah padanya. Jangan-jangan Ratna dibunuh suaminya sendiri. Bisik seorang ibu. Bisa jadi, soalnya nggak ada tanda-tanda dia kabur, sahut yang lain. Darmawan meneguk kopi hitam dengan tangan gemetar. Pikirannya kalut. Dalam hati ia menjerit, semakin lama semua orang akan curiga padaku. Ia buru-buru pulang, menutup pintu rumah rapat-rapat. Wajahnya penuh keringat meski angin siang itu bertiup kencang. Di ruang tamu, ia duduk menatap kosong. Pikiran berputar-putar. Bagaimana mungkin kuburan itu kosong? Kemana Ratna? Apa benar ada orang yang menolongnya? Ataukah Ratna memang masih hidup, sengaja bersembunyi untuk membalas dendam? Belum sempat ia menemukan jawaban. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Tulisan di layar membuat darahnya membeku. Aku masih hidup, Wan. Ponsel itu langsung terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin bercucuran. Ia memungut ponsel dengan tangan bergetar, mencoba memastikan siapa pengirimnya. Tapi nomor itu asing. Tidak mungkin, ini pasti jebakan. Gumamnya sambil memukul meja. Namun di balik ketakutannya, Darmawan tahu satu hal. Polisi kini semakin dekat. Ia merasa semua mata mengawasinya. Setiap langkahnya dipantau. Bahkan suara angin di luar terdengar seperti bisikan Ratna yang memanggil namanya. Di kantor polisi, Surya menutup rapat pagi itu dengan wajah penuh tekad. Kita punya bukti awal, sidik jari, kain, sandal berlumur tanah, dan kesaksian warga. Kita belum tahu di mana Ratna, tapi satu hal pasti Darmawan ada di tengah pusaran kasus ini. Mulai hari ini, awasi gerak-geriknya, jangan sampai dia lolos. Sementara Darmawan, di balik pintu rumahnya yang terkunci rapat, mulai kehilangan akal. Ia tidak sadar bahwa tali yang ia gunakan untuk menjerat Ratna kini perlahan-lahan justru melilit lehernya sendiri. Lampu-lampu redup di sebuah klub malam di pusat Purwokerto berkelip riuh, musik berdentum, dan gelas-gelas beradu. Para pengunjung larut dalam hiruk-pikuk malam, namun di sudut ruangan, suasana justru penuh ketegangan. Dua pria berpakaian santai duduk di dekat bar, seolah hanya pelanggan biasa. Mereka adalah Ibtu Surya dan Bribtu Fajar, menyamar untuk bertemu seseorang yang bisa menjadi kunci dalam menjatuhkan Darmawan. Tak lama, seorang perempuan dengan gaun merah menyala masuk. Wajahnya cantik, langkahnya anggun, tapi sorot matanya penuh tanda tanya. Dialah Ayu, gadis muda yang selama ini jadi obsesi Darmawan. Ia mendekati meja Surya, menatap keduanya dengan ragu. Suaranya nyaris berbisik. Jadi benar kalian dari polisi? Surya mengangguk tegas. Iya, dan kami butuh bantuanmu. Ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Darmawan sudah berusaha mengubur istrinya hidup-hidup. Ratna memang selamat, tapi nyawanya tetap terancam. Hanya kamu yang bisa membuat Darmawan lengah. Ainbau. Ayu terdiam sejenak. Ia meneguk minumannya, mencoba menenangkan diri. Saya tahu Darmawan gila pada saya, tapi saya tidak pernah bayangkan dia sanggup sekejam itu. Terus terang, saya memang dekat sama dia. Tapi lebih karena saya butuh uang. Kalau saya ikut rencana kalian, apa jaminannya saya aman? Fajar cepat menyahut. Kami akan lindungi kamu. Kalau perlu, kamu masuk program perlindungan saksi. Tapi satu syarat. Kamu harus bisa membuat Darmawan percaya bahwa kamu benar-benar ingin menikah dengannya. Ayu menunduk, napasnya berat. Dalam hati, ada rasa bersalah karena pernah menikmati perhatian Darmawan. Meski ia tahu pria itu sudah beristri. Tapi melihat betapa kejamnya Darmawan terhadap Ratna, hatinya diguncang. Ia mengangguk pelan. Baiklah. Kalau ini bisa membuat dia kena batunya, saya setuju. Keesokan malamnya, Darmawan duduk di mobil tuanya, menunggu Ayu keluar dari klub. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi senyumnya melebar begitu Ayu masuk. Gadis itu langsung menggenggam tangannya, berusaha tampak tulus. Mas, aku sudah capek hidup kayak gini. Aku pengen hidup tenang. Pengen ada laki-laki yang berani nikahin aku. Kamu berani kan? Darmawan menatapnya dalam-dalam.
Tentu Yu, aku sudah siap. Aku cuma perlu pastikan semua beres. Ratna, dia nggak akan kembali lagi. Ayu menahan napas, pura-pura tersenyum. Kalau begitu, ayo kita bikin rencana. Aku mau pernikahan kecil. Diam-diam. Kita bisa adakan di villa temanku minggu depan. Darmawan tersenyum lebar, seakan semua beban hilang. Iya, aku setuju. Minggu depan kita resmi jadi suami istri. Ia tidak tahu bahwa kalimat Ayu hanyalah pancingan. Villa yang dimaksud sebenarnya lokasi yang akan dipantau ketat oleh polisi. Malam itu, setelah pertemuan mereka, Ayu diam-diam menemui Surya di mobil yang terparkir jauh dari keramaian. Dengan suara bergetar ia berkata, "Dia percaya penuh sama saya." Dia setuju. Surya menepuk pundaknya. "Bagus. Tinggal selangkah lagi Darmawan akan kita tangkap. Tapi ingat, jangan sampai dia curiga. Kamu harus bisa tetap berperan, seolah-olah kamu memang cinta sama dia." Ayu mengangguk, meski wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Ia tahu taruhannya besar. Jika Darmawan sadar jebakan ini, nyawanya bisa melayang. Di sisi lain, Darmawan pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia duduk di ruang tamu, menatap sebuah cincin murah yang baru ia beli. "Sebentar lagi, aku akan bebas. Sebentar lagi, Ayu akan jadi milikku," gumamnya sambil tersenyum sendiri. Namun di balik senyum itu, ada rasa takut yang tak bisa ia usir. Pesan misterius dari nomor tak dikenal masih menghantuinya. "Aku masih hidup, Wan." Meski begitu, obsesinya pada Ayu terlalu besar untuk dihentikan. Ia tidak sadar, jalan yang ia kira menuju kebahagiaan justru menuntunnya ke jebakan yang sudah disiapkan dengan rapi. Pagi itu langit Purwokerto tampak cerah. Jalan menuju sebuah villa di pinggiran kota dipenuhi pepohonan yang menjulang. Villa tersebut berdiri megah, dindingnya putih dengan halaman luas. Dari luar, villa itu tampak cocok untuk perayaan kecil yang intim. Namun siapa sangka, tempat itu sebenarnya sudah disulap menjadi panggung besar untuk menjebak seorang pria yang hampir kehilangan akal sehatnya. Darmawan, ia datang lebih awal, mengenakan jas sederhana namun rapi. Di tangannya, ada kotak kecil berisi cincin murah yang ia beli beberapa hari lalu. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya berkilau penuh harapan. Ia menatap cermin besar di ruang tamu villa, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Sebentar lagi Ayu resmi jadi milikku. Semua selesai. Aku bebas." Sementara itu, di ruangan berbeda, Ayu duduk di depan meja rias. Rambutnya ditata sederhana, gaun putih yang ia kenakan memantulkan cahaya pagi. Wajahnya cantik, namun hatinya bergetar hebat. Ia menatap cermin, berbisik lirih, "Ayu, ini bukan sekadar pesta, ini jebakan, kamu harus kuat." Di luar villa, Ibtu Surya dan Bribtu Fajar bersama tim kepolisian sudah bersiaga. Mereka menyamar sebagai pekerja villa, teknisi musik, bahkan fotografer. Semua sudah diatur rapi. Komunikasi terhubung lewat alat kecil di telinga. Surya memberi instruksi singkat. "Ingat, jangan gegabah. Tunggu momen tepat. Kita butuh pengakuan jelas dari Darmawan di depan Ayu." Sekitar pukul 10 pagi. Beberapa tamu undangan mulai berdatangan. Mereka adalah teman dekat Darmawan yang tidak tahu apa-apa tentang operasi besar ini. Mereka hanya mengira Darmawan ingin menikah diam-diam karena malu pada keluarganya. Musik pelan mengalun, kursi-kursi tertata rapi, meja kecil dengan hiasan bunga putih berdiri sebagai altar sederhana. Darmawan berdiri di depan altar dengan wajah penuh cinta. Tak lama, Ayu berjalan pelan menuju altar. Gaunnya berkilau, langkahnya anggun, seolah-olah semua benar-benar nyata. Darmawan menatapnya dengan tatapan penuh harap, seakan melupakan segala kekacauan yang pernah ia lakukan. Sesampainya di altar, Ayu menggenggam tangannya. Namun sebelum prosesi berlangsung, ia berkata lembut, "Mas, sebelum kita mulai, aku butuh kamu jujur sama aku. Bagaimana kamu bisa yakin Ratna tidak akan kembali mengganggu hidup kita?" Darmawan terdiam. Sorot matanya berubah gelap. Ia menoleh sebentar ke arah tamu, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Ayu. Suaranya lirih, tapi cukup terdengar oleh mikrofon kecil yang disembunyikan di altar. "Aku sudah kubur dia dengan tanganku sendiri, Yu. Dia nggak akan pernah kembali. Demi kamu, aku lakukan semua itu." Kalimat itu bagai peluru. Surya yang mendengarnya lewat alat komunikasi, langsung memberi kode. Rekamannya jelas, tunggu momen aman. Ayu pura-pura tersenyum meski tubuhnya gemetar. Ia menatap Darmawan dalam-dalam, lalu berbisik, "Kalau begitu, kamu benar-benar gila, Mas.
Kau kira cinta itu bisa lahir dari kuburan? Darmawan tersentak. Wajahnya berubah pucat. Belum sempat ia bereaksi. Suara keras terdengar. Polisi! Jangan bergerak. Tamu-tamu terkayut. Beberapa menjerit panik. Dari berbagai sudut villa, polisi bersenjata masuk. Darmawan terpaku. Wajahnya pucat pasi. Ia baru sadar bahwa semua ini bukan pernikahan, melainkan panggung jebakan. Apa ini? Ayu, apa maksudmu? Teriaknya. Matanya liar mencari penjelasan. Ayu berdiri tegak, tatapannya dingin. Kamu salah pilih, Mas. Aku bukan pasangan hidupmu. Aku bagian dari rencana untuk menjatuhkanmu. Darmawan meraung marah, mencoba berlari. Namun dua polisi segera menekannya ke tanah, memborgol tangannya dengan cepat. Wajahnya menghantam lantai marmer villa. Lepaskan aku. Ratna sudah mati. Dia nggak akan pernah kembali. Teriaknya seperti orang kehilangan akal. Tapi teriakan itu justru terhenti ketika sebuah suara lain terdengar dari arah pintu villa. Suara perempuan, serak namun jelas. Benarkah, Mas? Apa kau yakin aku mati? Semua orang terdiam. Dari pintu masuk, tampak Ratna berdiri. Wajahnya pucat. Tubuhnya masih lemah. Pakaian rumah sakit melekat di tubuhnya. Namun tatapannya tajam, penuh keberanian. Darmawan membeku. Mulutnya terbuka, matanya melebar tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Ratna melangkah maju, setiap langkahnya tegas. Aku masih hidup, Mas. Dan mulai sekarang, kamu tidak akan bisa lagi menyakitiku. Ruangan villa hening. Hanya terdengar isak kecil beberapa tamu yang tak sanggup menahan perasaan. Darmawan, terikat di lantai dengan borgol, hanya bisa meraung penuh kebencian. Sementara Ratna berdiri tegak, menjadi saksi hidup dari kebiadaban yang hampir merenggut nyawanya. Hari itu, villa yang disiapkan untuk pernikahan rahasia justru menjadi panggung kehancuran total bagi Darmawan. Hari itu, gedung pengadilan negeri Purwokerto dipenuhi warga dan wartawan. Kasus Darmawan sudah jadi buah bibir di seluruh kota. Seorang suami tega mengubur istrinya hidup-hidup demi mengejar cinta gelap. Judul-judul berita sensasional bertebaran di koran dan televisi. Warga yang penasaran berdesakan di tangga pengadilan, berharap bisa menyaksikan langsung jalannya sidang. Ratna hadir dengan wajah tegar meski matanya berkaca-kaca. Ia duduk di kursi saksi, diapit oleh petugas yang menjaganya. Di sampingnya, Ibtu Surya memberi anggukan kecil sebagai bentuk dukungan moral. Bribtu Fajar duduk tak jauh, memperhatikan dengan seksama. Sementara itu, pintu ruang sidang terbuka. Dua petugas menggiring Darmawan masuk dengan tangan terborgol. Wajahnya kusam, rambutnya berantakan, namun ia masih berusaha menampilkan senyum sinis. Tatapannya tajam, tertuju pada Ratna, seolah ingin menusuk hatinya. Sidang kasus pidana atas nama terdakwa Darmawan resmi dibuka. Suara hakim menggema, mengetuk palu 3 kali. Jaksa penuntut umum berdiri, membuka berkas dengan suara lantang. Yang mulia, terdakwa Darmawan didakwa melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya, Ratna. Bukti yang kami miliki jelas, kesaksian korban, rekaman pengakuan terdakwa di villa, serta temuan lokasi penguburan dangkal di kebun tebu. Tindakannya kejam, tidak manusiawi, dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bisik-bisik terdengar di bangku pengunjung. Beberapa orang menggeleng tak percaya, sebagian lain menunduk ngeri membayangkan penderitaan Ratna. Giliran pengacara Darmawan berbicara. Dengan nada datar, ia mencoba meredakan tuduhan. Yang mulia, klien kami memang mengucapkan hal-hal yang terdengar memberatkan. Tapi ucapan itu muncul dalam tekanan emosional. Korban masih hidup, artinya kematian tidak benar-benar terjadi. Ini menunjukkan perbuatan klien kami tidak sampai pada tahap pembunuhan. Kami mohon hukuman diringankan. Ratna menggenggam tangannya erat, menahan emosi. Hatinya sakit mendengar kenyataan pahit itu diputarbalikkan. Namun ia tahu, kebenaran harus disuarakan. Ketika tiba gilirannya bersaksi, ia berdiri di mimbar dengan suara bergetar namun jelas. Yang mulia, saya saksi hidup. Saya masih ingat detik demi detik bagaimana Darmawan menyeret saya ke kebun tebu, mencekik leher saya, lalu menimbun tubuh saya dengan tanah. Saya masih bernapas waktu itu. Saya dengar tanah menutup wajah saya. Kalau tidak ada Pak Wardi, seorang pemulung, yang mendengar teriakan saya, mungkin hari ini saya hanya tinggal nama. Andurayura. Ruangan mendadak hening. Banyak pengunjung menunduk, tak sanggup membayangkan. Hakim menatap Darmawan dengan sorot tajam. Apakah benar yang dikatakan saksi?
Darmawan terkekeh, tawanya terdengar menyeramkan. Ratna itu keras kepala, Yang Mulia. Saya sudah beri hidup saya padanya bertahun-tahun, tapi dia membatasi saya, mengurung saya. Ketika saya ingin kebebasan, ketika saya menemukan cinta sejati di Ayu, dia masih saja menghalangi. Apa salah saya kalau ingin hidup baru? Kata-kata itu membuat ruangan gaduh. Hakim kembali mengetuk palu. Tenang, sidang harus tetap tertib. Kemudian giliran Ayu dipanggil sebagai saksi. Gadis itu melangkah maju, wajahnya pucat, tapi ia berusaha tegar. Saya memang mengenal Darmawan. Dia sering datang ke klub malam tempat saya bekerja. Dia selalu bilang cinta sama saya, janji akan menikahi saya. Awalnya saya kira hanya omongan kosong, tapi semakin lama, dia mulai cerita tentang keinginannya menyingkirkan Ratna. Saya tidak percaya sampai akhirnya mendengar sendiri pengakuannya di vila. Darmawan menatap Ayu dengan amarah membara. Pengkhianat, kau perempuan murahan, teriaknya hingga harus ditenangkan petugas. Ayu menunduk, menitikkan air mata, tapi suaranya tetap tegas. Saya memang salah pernah dekat dengan dia, tapi saya tidak pernah setuju dengan kejahatannya, dan saya bersyukur bisa membantu polisi menjebaknya. Wanso, di luar ruang sidang, wartawan berlomba menyiarkan kabar terbaru. Nama Ratna dielu-elukan sebagai perempuan tangguh yang selamat dari maut. Sementara Darmawan digambarkan sebagai suami kejam yang kehilangan akal karena cinta gelap. Sidang hari itu berlangsung panjang. Setelah mendengar kesaksian dari Ratna, Ayu, dan Pak Wardi sang pemulung, hakim memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan untuk pembacaan tuntutan resmi. Ratna keluar dari ruang sidang dengan langkah berat, tapi hatinya sedikit lega. Ia sudah menyampaikan kebenaran. Kini tinggal menunggu keadilan ditegakkan. Di sisi lain, Darmawan yang digiring kembali ke tahanan hanya bisa menatap penuh dendam. Dengan suara lirih ia bergumam, "Ini belum selesai Ratna, aku akan cari cara." Namun semua orang tahu, permainan Darmawan sudah berada di ujung. Di balik jeruji besi, ia tidak lagi punya kendali atas hidupnya sendiri. Langit Purwokerto siang itu mendung, seolah ikut menahan napas menanti keputusan penting. Gedung pengadilan negeri dipenuhi lebih banyak orang daripada sidang sebelumnya. Warga, wartawan, bahkan mahasiswa hukum berbondong-bondong datang, penasaran dengan putusan hakim terhadap Darmawan, pria yang tega mengubur istrinya hidup-hidup demi ambisi dan cinta gelap. Ratna duduk di bangku, pengunjung dengan wajah tegar, meski jantungnya berdegup kencang. Di sampingnya, Ibtu Surya memberi semangat dengan anggukan kepala. Bribtu Fajar berjaga di pintu, memperhatikan suasana. Ayu juga hadir, wajahnya pucat tapi tekadnya jelas. Ia ingin melihat akhir dari kisah kelam yang nyaris menyeretnya. Di belakang, Pak Wardi duduk dengan pakaian sederhana, tak peduli banyak mata memandanginya sebagai pahlawan yang menyelamatkan Ratna. Pintu ruang sidang terbuka. Dua petugas menggiring Darmawan masuk dengan tangan terborgol. Wajahnya kusut, sorot matanya penuh amarah bercampur putus asa. Namun ia masih berusaha menampilkan senyum sinis. Menatap Ratna seakan ingin menelan perempuan itu hidup-hidup. Hakim membuka sidang dengan suara tegas, mengetuk palu 3 kali. Sidang kasus pidana atas nama terdakwa Darmawan kembali dibuka. Hari ini, pengadilan akan membacakan putusan. Jaksa penuntut umum berdiri. Suaranya lantang, memenuhi ruang sidang yang hening. Yang Mulia, berdasarkan bukti kuat, saksi-saksi kredibel, serta pengakuan terdakwa sendiri, kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Tindakannya bukan hanya percobaan pembunuhan, melainkan juga pengkhianatan terhadap ikatan rumah tangga, norma sosial, dan nilai kemanusiaan. Tidak ada alasan pemaaf yang bisa membenarkan tindakan keji ini. Bisik-bisik terdengar di ruang sidang. Sebagian besar orang mengangguk setuju. Sebagian lagi menatap Darmawan dengan pandangan penuh kebencian. Pengacara Darmawan mencoba menyampaikan pembelaan terakhir. Yang Mulia, klien kami memang melakukan kesalahan. Namun perlu diingat, niat tidak sama dengan tindakan. Korban masih hidup, artinya kematian tidak terjadi. Kami mohon agar hukuman diringankan. Suara pengacara itu terdengar lemah dibanding kenyataan pahit yang sudah terungkap. Hakim menghela napas panjang, lalu mulai membacakan putusan. Ruangan mendadak hening, seolah semua orang berhenti bernapas. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, kesaksian saksi, serta barang bukti, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya.
Ratna. Hakim mengetuk palu sekali sebelum melanjutkan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Suasana ruang sidang langsung riuh. Beberapa orang bertepuk tangan spontan, meski segera ditegur petugas. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Setelah penderitaan panjang, akhirnya keadilan berpihak padanya. Darmawan bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Ia meraung marah, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Tidak, aku tidak pantas dihukum seumur hidup. Semua ini salahmu, Ratna. Kalau saja kau tidak menghalangi aku sudah bahagia dengan Ayu. Kau yang seharusnya mati, bukan aku. Petugas buru-buru menahan tubuhnya yang berontak. Borgol di tangannya berderak keras, tapi ia tidak bisa lepas. Kata-kata terakhirnya hanya memperlihatkan betapa hitam hatinya, betapa ia tidak menyesali perbuatannya sedikit pun. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang selesai. Di luar pengadilan, udara terasa lebih ringan. Ratna berdiri di tangga gedung, menatap langit mendung yang perlahan mulai merekah. Cahaya matahari menembus awan tipis. Ia menarik napas panjang, seakan seluruh beban di pundaknya perlahan terangkat. Ayu menghampirinya dengan langkah ragu. Ratna, aku benar-benar minta maaf. Kalau saja aku sejak awal menjauh dari Darmawan, mungkin semua ini gak akan terjadi. Ratna menatap Ayu dalam-dalam. Ada luka, ada amarah, tapi juga ada kebijaksanaan. Ia menghela napas. Kamu juga korban, Yu. Darmawan yang menjerat kita semua. Jangan biarkan hidupmu hancur karena dia. Belajarlah dari ini. Ayu menunduk. Air mata menetes. Kata-kata itu terasa seperti tamparan sekaligus pengampunan. Pak Wardi ikut mendekat, senyumnya sederhana. Saya senang akhirnya kamu bisa bebas dari bayangan kelam itu, Neng. Ratna menggenggam tangan lelaki tua itu erat. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah nggak ada di dunia ini. Saya akan selalu berterima kasih. Pak Wardi hanya menggeleng pelan. Saya cuma nurut sama hati. Tuhan yang atur semua. Ratna berjalan pelan meninggalkan pengadilan. Diapit Surya dan Fajar. Wartawan masih mengejar dengan mikrofon dan kamera. Tapi kali ini, Ratna tidak lagi merasa sebagai korban. Ia adalah penyintas. Seorang perempuan yang berhasil keluar dari neraka rumah tangganya. Dalam hati ia berjanji, ia akan membangun hidup baru. Bukan lagi sebagai istri yang ditindas, tapi sebagai wanita kuat yang berhak atas kebahagiaan. Hari-hari setelah vonis itu menjadi lembaran baru dalam hidup Ratna. Hidup yang sebelumnya hanya berputar di lingkaran kesabaran dan penderitaan, kini perlahan berubah menjadi perjalanan menuju kebebasan. Meski luka batin masih terasa, ia sadar Tuhan telah memberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk bernapas lega, untuk berjalan tanpa bayangan gelap Darmawan, dan untuk menemukan kembali arti kebahagiaan. Ratna memilih tinggal sementara di rumah kakaknya di Banyumas. Di sana, ia mendapat dukungan penuh dari keluarga besar dan tetangga yang menyayanginya. Setiap pagi, ia berjalan ke pasar tradisional, berbaur dengan para ibu penjual sayur, bercakap hangat tentang kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana yang dulu sering ia anggap biasa, kini terasa begitu berharga. Pak Wardi, pemulung yang menyelamatkannya, kadang datang menjenguk. Dengan pakaian sederhana dan senyum tulus, ia selalu mengingatkan Ratna agar tetap kuat. Neng, jangan pernah biarkan rasa takut merampas hari-hari yang masih Tuhan kasih, katanya suatu sore sambil menyeruput teh hangat di teras rumah. Ratna mengangguk, air matanya menetes pelan. Bagi dirinya, lelaki tua itu bukan sekadar penyelamat, melainkan pengingat bahwa kebaikan sejati bisa muncul dari orang yang tampak paling sederhana. Ratna juga berusaha menata kembali kehidupannya dengan bekerja. Ia membuka usaha kecil menjual kue tradisional di pasar. Dengan tangan yang dulu penuh luka, kini ia meracik adonan dengan semangat baru. Senyum pelanggan yang puas membeli kue-kue buatannya memberi kekuatan tersendiri. Sedikit demi sedikit, ia merasa harga dirinya kembali. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bertahan, tetapi perempuan yang bangkit. Di sisi lain, kabar tentang hukuman Darmawan menjadi peringatan keras bagi banyak orang di Purwokerto dan sekitarnya. Warga berulang kali membicarakan kasus ini, terutama di warung kopi dan pengajian kampung. Hati-hati memilih pasangan hidup. Jangan sampai buta oleh cinta gelap. Begitu nasihat yang sering terdengar. Banyak yang menjadikan kisah Ratna sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya kesetiaan, kesabaran, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Ratna sendiri
Meski sudah bebas dari ancaman Darmawan, masih sering bermimpi buruk. Suara tanah menutupi wajahnya, desiran angin kebun tebu, bahkan suara lirihnya sendiri ketika hampir kehabisan napas, kadang kembali menghantui. Namun setiap kali bayangan itu muncul, ia menguatkan diri dengan doa. Ia tahu masa lalunya tidak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan pengingat agar lebih waspada dan tidak mudah tunduk pada ketidakadilan lagi. Suatu malam, Ratna duduk di beranda rumah, menatap bulan purnama. Di sampingnya ada Surya dan Fajar yang datang sekadar menjenguk. Mereka berbincang hangat, bukan lagi sebagai penyidik dan saksi, melainkan sebagai sahabat. Ratna, kamu sekarang contoh nyata bagi banyak orang. Kamu bertahan, kamu selamat, dan kamu bangkit. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Surya dengan suara tenang. Ratna tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Saya janji, Pak. Saya akan hidup bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang kuat. Ayu, gadis yang dulu jadi pemicu ambisi buta Darmawan, juga sempat menemui Ratna. Dengan wajah penuh penyesalan, ia meminta maaf. Kalau saja aku lebih bijak, mungkin semua nggak akan sejauh ini. Ratna menatapnya lama, lalu berkata pelan, kita sama-sama korban, Yu. Bedanya, aku keluar dengan luka, kamu keluar dengan rasa bersalah, tapi kita bisa belajar. Jangan ulangi lagi. Hargai dirimu. Ayu menunduk, air matanya jatuh. Merasa lega meski hatinya masih berat. Waktu berjalan. Luka fisik Ratna perlahan sembuh. Luka batin pun mulai terobati. Ia tahu perjalanan hidup masih panjang. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayangan masa lalu. Di pasar, di rumah, di setiap langkahnya, Ratna membawa pesan yang ingin ia bagi pada siapa saja yang mau mendengar. Jangan pernah diam jika diperlakukan tidak adil. Jangan biarkan cinta buta mengalahkan akal sehat. Dan yang paling penting, jangan kehilangan harapan, karena selalu ada cahaya setelah gelap. Bagi para tetua di kampung, kisah Ratna menjadi bahan renungan. Mereka sering mengulangnya dalam obrolan dengan anak-anak muda. Ingatlah, pernikahan itu amanah. Jangan nodai dengan pengkhianatan. Begitu pesan yang kini terasa semakin relevan. Hari itu, Ratna melangkah ke depan rumah dengan senyum tulus. Matahari pagi menyinari wajahnya. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku selamat, aku bebas, aku berhak bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar percaya. Dengan berakhirnya perjalanan Ratna, kita belajar bahwa cinta tanpa kesetiaan adalah bencana, dan kesabaran tanpa keberanian bisa jadi jebakan. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk menghargai hidup, menjaga kepercayaan, dan selalu berpihak pada kebenaran.